Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari mimbar Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, saya mengucapkan selamat pagi dan damai sejahtera Kristus diberikan kepada kita dan menikmatinya dengan sukacita. Sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona yang melanda hampir seluruh dunia dan Indonesia serta Jakarta di dalamnya, tentu terkena juga akhirnya. Dan sebagai gembala sidang dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, saya mengajak supaya kita semua terus hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber hidup kita, tetap menjaga kebersihan dan stamina diri kita dan keluarga, dan mengikuti anjuran yang telah diserukan oleh berbagai macam media online yang dapat dipercaya. Untuk beberapa waktu ke depan, ibadah dan kegiatan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta akan diadakan sesuai dengan surat rekomendasi dari para pendeta yang tergabung di Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Badan Pengurus Daerah DKI Jaya Banten, yaitu akan diadakan ibadah dan disiarkan dengan media online atau media sosial lainnya. Dan kegiatannya gereja lain juga akan diurus oleh gembala sidang dan akan di-share di grup gereja kita. Dari mimbar ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada berita duka cita dan juga kita terus berdoa memohon kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kita mengetahui bahwa Bapak Wahyulo telah bersama dengan Bapak yang mengasihinya dan yang dikasihi oleh Pak Wahyu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta, Gatot Subroto, dan jenazah telah dikebumikan pada hari yang sama. Kita semua kehilangan, tetapi kita meyakini bahwa Pak Wahyu yang beriman kepada Kristus sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Gembala sidang dan seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta menyatakan turut merasakan kesedihan dari seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan kita berdoa supaya keluarga tetap kuat menjalani hidup ini bersama dengan Kristus. Anggota gereja kita yang ulang tahun sepanjang minggu ini yaitu Bapak Doli Wijaya tanggal 29 Maret, Ananda Benaya Niselo Bong tanggal 31 Maret, Ibu Christine Isterina tanggal 1 April, Saudara Gamaliel Kristian tanggal 3 April, Bapak David Wiono, Bapak David Gunawan, dan Ibu Elisa tanggal 4 April. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan pada akhirnya, marilah kita tetap menjaga kesatuan hati kita sebagai sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, dan juga kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan iman kita kepada Kristus tetap kuat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Yeremia 17 ayat ke-7 sampai 8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Hanya Dialah harapan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Jiwa
Dia adalah harapan kita. Padanya patutlah kita datang. Kita memuji Tuhan kembali dari NP nomor 131 karena hanya pada Tuhan kita bisa datang. Padamu ku datang. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada bulan Januari ini memiliki lagu yang sungguh indah, Mahkota Kehidupan. Sangat cocok seperti suasana saat ini di mana kita merasa hari-hari kita begitu berat dan kita percaya ini akan segera berlalu hanya karena kasih-Nya. Mahkota Kehidupan. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Singer akan mengalami lagu ini bersama-sama. Ketika hari-hari terasa begitu berat, cobaan datang silih berganti. Meski ku berada dalam kesusahan, takkan goyah ku teguh berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan dari awal, ketika hari-hari. Ketika hari-hari terasa begitu berat, cobaan datang silih berganti. Meski ku berada dalam kesesakan, takkan goyah ku teguh berdiri. Karena ku percaya kasih karunia-Mu yang selalu menopang hidupku. Beri kekuatan, beri pengharapan, agar ku mampu lewati badai. Walaupun badai terus menerjang, ku bertahan untuk tetap setia. Hingga suatu hari kan ku terima dari-Mu berkat mahkota kehidupan. Walaupun badai terus menerjang, ku bertahan untuk tetap setia. Hingga suatu hari kan ku terima dari-Mu berkat mahkota kehidupan. Saat kita sudah menerima mahkota kehidupan, kita siap untuk bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kita hingga saatnya nanti kita menerima mahkota kehidupan itu. Khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond berjudul Bersiaplah bertemu dengan Tuhanmu, dari Amos 4 ayat yang ke-6 sampai 13. Kita mempersiapkan hati kita membiarkan Tuhan menuntun kita. Tuhan yang memimpin aku, NP 152.
kedua kaum pria. Ayat ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya aku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Selamat pagi dan damai sejahtera Yesus Kristus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, kita terima sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita ada dalam kerinduan untuk dapat bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kita bisa bertemu di dalam media sosial atau media online lainnya. Dan terutama kita bisa bertemu di dalam doa kita. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang sedang kita alami dan tidak memberikan kenyamanan ini akan segera berakhir. Pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk berbicara tentang orang Kristen dan imannya dalam pertemuan dengan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu menyerahkan pendengaran akan firman Allah yang mengingatkan kami kembali sebagai orang Kristen yang punya iman kepada Yesus Kristus menghadapi pertemuan kami dengan Tuhan. Kiranya Bapa berbicara kepada kami dalam kitab Amos pasal 4 ini, dan kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita akan berbicara tentang pertemuan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus bertemu dengan Tuhan. Dalam kitab Amos pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Pertemuan kita dengan Tuhan tetap menjadi yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Bertemu dengan Tuhan setiap hari merupakan pertemuan yang sangat menyenangkan. Sama halnya seperti kita mau bertemu dengan orang yang kita cintai, setiap hari kita ingin bertemu dengan orang itu. Nah, bertemu dengan Tuhan sesungguhnya melebihi kerinduan kita untuk bertemu dengan orang yang kita cintai. Karena kasih kita kepada Tuhan
harus jauh melebihi dibandingkan dengan kasih kita kepada siapapun juga. Kita rindu bertemu dengan Tuhan karena hubungan kita yang sangat akrab dengan Dia. Kita rindu bertemu dengan Tuhan setiap hari karena kita ingin menyembah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan pertemuan kita dengan Tuhan yang penuh dengan keakraban itu akan membuat kita terhindar dari tempat-tempat kecanduan akan dosa, karena kita selalu bertemu dengan Tuhan dan kita tidak punya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Pertemuan kita dengan Kristus menyentuh kesepian hati dan memenuhi segala pengharapan dalam hidup kita. Kitab Amos, salah satu bagian dari kitab nabi-nabi kecil dalam Alkitab kita, menuliskan sebuah pesan mengenai persiapan pertemuan orang beriman dengan Tuhan. Perhatikan Amos pasal 4 ayat 12 bagian akhir. Firman Allah berkata, "Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel." Perkataan ini mengingatkan kita untuk senantiasa siap sedia bertemu dengan Tuhan sekarang ini di dalam kehidupan kita saat ini, dan juga persiapan untuk kita bertemu dengan Tuhan setelah kita dibangkitkan dari kematian. Kita perlu bersiap bertemu dengan Tuhan seperti yang dikatakan dalam kitab Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13. Saya ingin membagi beberapa kebenaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, orang Kristen dan imannya dalam pertemuan dengan Tuhan segera berbalik kepada Tuhan. Amos 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Allah bagi kita. "Sekalipun aku ini memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkar balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran yang pertama dari kitab Amos yang mengajarkan kepada kita mengenai orang Kristen dan imannya dalam pertemuan dengan Tuhan adalah segera berbalik kepada Tuhan. Kitab Amos menceritakan tentang salah seorang peternak domba dari Tekoa yang bernama Amos. Amos 1 ayat 1. Tekoa adalah wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 km dari Yerusalem dan 6 km sebelah selatan dari Bethlehem. Amos dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan pesannya. Amos bernubuat di masa pemerintahan Raja Uzia di Yehuda kerajaan selatan Israel,
Dan di dalam zaman Yerobeam anak Yoas, kerajaan utara di Israel, Amos menyampaikan warta dari Tuhan mengenai tanda-tanda penghakiman dan kesudahan kerajaan utara di Israel akan datang. Amos kemudian menyampaikan perintah Tuhan bagi orang Israel dan bagi kita sekarang ini dalam menjalani hidup sebagai persiapan dalam pertemuan dengan Tuhan sehari-hari. Dan Amos menyampaikan firman Tuhan yang menegur perbuatan orang Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amos 2 ayat 6 sampai 8 menyebutkan bahwa orang Israel melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Perbuatan-perbuatan itu adalah mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ini dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel Utara. Dan perbuatan mereka ini tidak berkenan di hadapan Allah. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu sedang dan akan mendatangkan hukuman dari Tuhan ke atas mereka. Amos 4 ayat 6 mengatakan bahwa akan ada kelaparan yang mereka akan hadapi karena mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Akan ada kegagalan panen. Amos 4 ayat 7 dan 9. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Ayat 9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon arak dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Kegagalan panen. Hukuman Tuhan juga berupa kehausan. Ayat yang ke-8. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Hewan kena penyakit sampar dan kematian terhadap manusia. Amos 4 ayat 10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Dan hukuman Tuhan atas orang-orang berdosa ini juga dikatakan dalam Amos 4 ayat 11. Kehancuran kota mereka. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah, dan hukuman mereka sedang mengalaminya dan akan mengalaminya. Namun yang menarik perhatian kita adalah firman Tuhan mengatakan bahwa meskipun segala musibah, segala hal-hal yang buruk terjadi akibat dosa mereka, orang-orang Israel itu tidak berbalik kepada Tuhan. Amos pasal 4 ayat 6 sampai 11 tadi yang sudah kita baca, dikatakan sebanyak 5 kali dalam ayat-ayat itu Tuhan berseru dan Tuhan mengatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca ayat ini merupakan suatu perintah yang penting bagi orang Israel sebagai umat Tuhan, supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan dosa mereka. Kita semua perhatikan seruan Tuhan bagi orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus dalam pertemuan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan bagi orang Israel,
Ini juga perkataan Tuhan bagi kita orang-orang percaya kepada Kristus. Berbalik kepada Tuhan. Apakah kita berani selalu hidup dalam dosa, dan kemudian dengan gagah kita mengatakan, Tuhan, saya mau bertemu denganmu, dan kita tidak pernah mau meninggalkan dosa kita itu? Kita berjalan di hadapan Tuhan dengan gagah, Tuhan, saya mau berdoa kepadamu. Apakah kita berani berbuat demikian? Kita tidak bisa hidup dalam perbuatan yang berdosa kalau kita mengatakan sebagai orang yang selalu bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bisa berada dalam kecanduan dosa, karena hal itu membuktikan bahwa kita bukan orang yang selalu bertemu dengan Tuhan. Saya dan saudara perlu berbalik dari segala tingkah laku yang berdosa, kemudian datang kepada Tuhan. Bila kita masih hidup dalam dosa saat ini, datanglah kepada Tuhan dalam kehancuran hati kita. Berbaliklah kepada Dia segera, jangan ditunda lagi. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang berdosa yang datang kepada Tuhan, yaitu pemungut cukai. Dia orang berdosa, dia datang ke bait Allah, dia mau bertemu dengan Allahnya. Dan pemungut cukai itu mengatakan sambil memukul dirinya, dia tidak berani menengadahkan kepalanya ke atas, dan dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, sambil menyatakan penyesalannya sebagai orang berdosa. Dan Allah berkenan atas orang itu. Lukas 18 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita perlu berbalik kepada Tuhan untuk dapat bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya hari ini kita perlu berbalik kepada Tuhan untuk dapat bertemu dengan Dia. Yang kedua, orang Kristen dan imannya dalam pertemuan dengan Tuhan, bersiaplah. Amos 4 ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Umat Israel yang hidup tidak berbalik kepada Tuhan, bahaya, karena mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan. Amos 4 ayat 12 tadi mengatakan hal demikian. Sebab itu demikian akan kulakukan kepadamu, kotamu akan kutunggang balikan, dan segala kesusahan kau akan alami kalau engkau tidak berbalik dari dosamu kepadaku, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Hal yang sama berlaku bagi saya dan saudara. Kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, bahaya. Kita tidak menurut perkataannya, bahaya. Karena kita pasti akan bertemu dengan Dia dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan setelah dibangkitkan dari kematian. Kita akan bertemu dengan Dia. Kita bayangkan seorang anak yang nakal saat hujan, dan dia bermain hujan, padahal ibunya sudah menyuruh dia untuk masuk ke rumah. Dan ibunya itu berkata kepada anak itu, ayo masuk ke rumah. Kalau kamu tidak mau masuk, ibu akan hukum kamu. Tetapi anak yang nakal itu tidak mau berbalik kepada perintah ibunya. Dia tetap bermain di luar rumah. Dia tetap bermain hujan-hujanan. Bahaya bagi anak itu. Karena anak itu pasti akan pulang ke rumah setelah dia bermain hujan. Dia pasti kedinginan. Dia pasti segera akan datang ke rumah dan masuk. Dia harus mengganti bajunya yang basah. Dia pasti akan datang ke rumah dan masuk. Dan siapakah yang diketemui oleh anak itu? Ketika pertama kali dia akan masuk ke dalam rumahnya, saya meyakinkan kepada kita semua bahwa ibunya sudah berdiri di depan pintu untuk menyambut anak itu yang
tidak mau mendengar perkataannya, dan pasti ada hukuman bagi anak itu. Kita juga menghadapi hal yang seperti itu. Kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, maka bersiaplah kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita pasti akan bertemu dengan Dia. Setiap hari kita bertemu dengan Dia. Dan yang terutama nanti, saat kita hidup kembali setelah dibangkitkan dari kematian, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Ya, kita semua akan mengalami kematian. Kepandaian tidak bisa mencegah kita untuk tidak mengalami kematian. Kedudukan kita tidak akan mencegah kita untuk mengalami kematian. Kekayaan kita juga tidak bisa mencegah kita untuk tidak mengalami kematian. Kita semua akan mengalami kematian. Dan sesudah kematian itu akan ada kebangkitan. Dan disitulah kita akan bertemu dengan Tuhan. Apakah kita siap bertemu dengan Tuhan? Ketika kita menjalani hidup ini di dunia dengan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita akan bertemu dengan Dia? Dengan Tuhan yang kudus itu. Tidak takutkah kita akan hal itu? Jangan kita berkata bahwa saya ini orang percaya Yesus dan sudah selamat, tapi hidup kita tidak menunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada saya dan saudara, kalau kita orang yang beriman kepada Dia, itu akan dilihat dari buahnya. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada perkataan baik yang dikatakan Allah dalam Amos pasal 4 ayat 12. Bersiaplah bertemu dengan Allahmu. Perkataan ini sebagai peringatan bagi kita bahwa sekarang ini, dalam hidup sekarang ini adalah persiapan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara hidup dalam persiapan yang baik, kita berbalik kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kita malah menantikan saat itu. Kita akan bersuka cita bertemu dengan Allah yang kita kasihi di dalam Kristus. Kita akan melihat wajah Kristus. Dan kita penuh dengan sukacita. Kalau hidup kita berpaling kepada Tuhan dan kita siap bertemu dengan Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen dan iman dalam pertemuan dengan Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan, Allah semesta alam. Amos 4 ayat 13 menuliskan demikian, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Tuhan, pencipta, penguasa semesta alam, segala sesuatu. Itulah yang akan saya dan saudara bertemu dengan Dia. Ini penting. Ini sangat-sangat istimewa. Bertemu dengan Tuhan. Kita perlu ada persiapan yang baik. Persiapan pasti dilakukan jika ingin menghadiri sebuah acara yang penting atau bertemu dengan orang yang penting. Seorang pendeta akan persiapan dirinya dengan Tuhan, materi khotbahnya, dan juga berpakaian ketika dia akan menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah. Dia mengadakan persiapan. Saat diundang berbicara di stasiun radio, maka dia juga akan persiapan bagaimana cara membaca yang baik. Karena dia tidak melihat pemirsa, tapi dia mengetahui bahwa pemirsa itu akan mendengar apa yang disampaikan. Dia pasti melakukan persiapan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di stasiun radio itu dengan baik. Demikian juga ketika harus berbicara di stasiun televisi. Ada persiapan diri, ada persiapan materi, ada persiapan penampilan. Bagaimana harus berbicara di depan televisi. Harus ada persiapan. Baru-baru ini pemilik toko kue
Jadi ada seseorang memberikan kue dan mengirimkannya kepada keluarga kami. Dan pemilik toko kue itu rupanya menelepon saya. Bukan menelepon, dia mengirim WhatsApp ke saya. Dia mengatakan demikian, "Pak, tolong foto pas makan kue itu supaya saya bisa masukkan sebagai model di Instagram toko kue saya." Jadi ketika membaca WA itu saya harus persiapan ya. Dan saya merasa pakaian saya saat itu ketika saya pakai tidak layak. Saya menulis menjawab, "Oke, nanti besok ya saya bisa foto dan saya akan kirim kepada ibu." Harus ada persiapan ya, karena akan jadi model bagi kue itu. Saya berdoa supaya kue itu laku. Apalagi kalau kita diundang ke istana presiden untuk bertemu dengan presiden, itu persiapannya seperti datang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan. Berpakaian rapi, bersikap sopan. Itu hanya berkunjung ke sebuah istana, itu hanya bertemu dengan seorang presiden. Saudara bayangkan bagaimana kalau kita akan bertemu dengan Tuhan. Siapakah dia? Amos pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa dialah Allah semesta alam, pemilik pencipta segala sesuatu yang ada. Bagaimana kita tidak bersiap diri untuk bertemu dengan Dia? Firman Allah mengingatkan kembali kepada saya dan saudara, semasa kita hidup sekarang ini, kita perlu bertemu dengan Dia setiap hari. Dan semasa kita hidup sekarang ini merupakan persiapan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak siap, mengerikan. Bagi orang yang tidak siap dan tidak mau berpaling kepada Tuhan, dia selalu hidup dalam dosa. Pertemuan dengan Tuhan pada hari Tuhan itu merupakan hari yang mengerikan bagi dia, karena dia akan menerima hukuman kekal selama-lamanya dalam kehidupan di neraka. Tetapi bagi orang yang bersiap diri, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan setiap hari, hari Tuhan itu bagi dia merupakan hari yang sangat menyenangkan, karena segala tujuan akhir hidupnya terjadi pada saat pertemuan itu. Dia akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan ini. Berkatalah kepada diri kita sendiri, siapkah engkau bertemu dengan Tuhanmu? Berbaliklah dari dosamu, karena engkau akan berhadapan dengan Tuhan Allah semesta alam. Siaplah bertemu dengan Tuhan. Hiduplah sekarang ini dalam hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kebenaran firman Allah mengajarkan kepada kami supaya kami siap untuk bertemu dengan Tuhan Allah semesta alam yang kami kenal dan kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami berpaling kepadamu dari kehidupan ini. Dari dosa-dosa kami berpaling kepada Tuhan, dari keegoisan, dari mementingkan diri dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami perlu berpaling kepada Allah, dan kami harus siap bertemu dengan Tuhan Allah semesta alam. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita nyatakan pujian ini dalam doa kita. Mari kita berdoa. Silakan kaum wanita untuk berdoa. Kaum wanita, kita nyanyikan ayat yang keempat. Bersama-sama kita nyanyikan. Tuhan Yesus, aku berseru. Oranglah Tuhan singgahi. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-6 sampai ke-8. Begini firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Selama kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Nomor rekening atas nama Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, rekening rupiah dengan Bank BCA KCU Menara Karya, nomor rekeningnya 2173 995555, atau dalam rekening dolar Bank Mandiri Saharjo, nomor rekeningnya 12407963433. Penggunaan persembahan dan persepuluhan kita akan dipakai bagi operasional gereja dan untuk pendanaan 22 cabang-cabang dan pos PI kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Immanuel.
kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pertengahan ibadah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Karenanya pada saat ini ya Tuhan, kami ingin datang kepadamu, menyerahkan setiap persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan syukur kami maupun juga perpuluhan kami kembalikan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan berkat-berkat dari Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Kiranya persembahan ini ya Tuhan memuliakan Tuhan, dan melalui persembahan ini pula ya Tuhan akan menyokong pekerjaan Tuhan melalui gereja kami untuk mendukung pelayanan bagi cabang-cabang kami di daerah-daerah. Berkatilah persembahan kami, kiranya persembahan kami memuliakan nama Tuhan. Demi Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persembahan yang terbaik bukan hanya harta kita, bukan hanya dengan apa yang kita miliki, tapi melainkan dengan hidup kita. Kita berdoa, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita tetap berdoa bagi bangsa ini. Doa kami, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur atas negeri ini, dan kita bawa Indonesia ke dalam doa kita. Syukur kita untuk setiap rencananya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi ku ucapkan
bangkit berdiri bersama-sama, kita rindu melihat Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi, mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan berdoa bersama. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memelihara kami dengan sempurna. Walau apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah bersalah. Dan kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa dalam surga, kami terus berdoa supaya Tuhan Allah memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga besar almarhum Bapak Wahyulo, bagi Ibu Fenty dan anak-anak, menantu dan cucu, bagi seluruh keluarga besarnya. Penghiburan dan kekuatan dari Allah Bapa diberikan bagi mereka, karena Tuhan sudah memanggil Bapak Wahyu untuk kembali ke rumah-Mu yang kekal pada hari Rabu yang lalu. Penghiburan dan kekuatan dari Allah Bapa diberikan kepada keluarga besar almarhum Bapak Wahyulo. Dan Bapak yang baik, kami juga datang kepadamu untuk menyerahkan anggota gereja yang sedang sakit. Kami terus berdoa supaya Bapak memberikan pemulihan kesembuhan bagi mereka. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak, Bapak Surya Sampundaka yang mengalami sakit di masa tuanya. Kami berdoa bagi Bapak Atung juga, Tuhan yang memberikan sehat dan baik bagi dia. Kami berdoa bagi Bapak Sinfa, Tuhanlah yang bersama dengan dia, dan Allah Bapa yang menemani dia dan memberikan kesembuhan bagi penyakit yang dialaminya. Kami menyerahkan kepadamu ya Bapa yang baik untuk Bapak Alfred yang masih terus melakukan pengobatan untuk pemulihan dari penyakit. Bapak memberikan yang terbaik untuk dia. Bapak memberikan kesembuhan bagi Bapak Alfred. Dan Bapak yang baik, kami juga menyerahkan anak kami Tobias dengan gejala penyakit demam berdarah. Allah Bapa memberikan pemulihan bagi Tobias supaya dia kembali sehat dan dia boleh datang ke gereja dalam sukacita yang besar di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bapak, kami berdoa bagi gereja ini. Tuhan kiranya terus dipermuliakan dalam gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Dan Allah Bapa menolong segala sesuatu yang sedang terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami. Demikian juga kami menyerahkan ke 22 cabang gereja yang dibantu oleh gereja ini. Allah Bapa memberkati mereka semua dalam kasih-Mu, melindungi para gembala sidang dengan kuasa Tuhan.
supaya mereka tetap aman dan baik, dan seluruh jemaat baik di induk maupun di cabang-cabang juga ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Kesehatan dari Allah kami terima, perlindungan dari Bapa atas setiap hal yang sedang terjadi dan tidak baik ini juga kami alami di dalam Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi ibu yang sedang mengandung. Kami terus menyerahkan kepadamu Ibu Tio Sarni Simamora. Allah Bapa memberikan penyertaan untuk dia, dan Allah Bapa memberikan kekuatan bagi bayi yang dalam kandungannya. Dan Bapa yang baik akan membuat segala sesuatunya baik ketika kelahiran terjadi. Kami menyerahkan Sarni Simamora ke dalam tangan kuasa Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa ini, supaya Allahku yang kami sembah di dalam Kristus Yesus akan menolong kami, memulihkan keadaan Indonesia yang sedang terkena wabah penyakit, dan menjadikan Indonesia kembali baik. Berikanlah hikmat kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan mereka di masa-masa yang sulit ini dengan bimbingan dan hikmat dari Allah. Kiranya Bapa memberikan yang terbaik bagi pemerintah kami. Dan Bapa yang baik, kami berdoa supaya penyakit ini boleh segera berlalu dari negara kami, bahkan dari seluruh dunia, dan Allah memberikan kemenangan bagi umat manusia. Bapa mengasihi dunia yang sedang sakit ini, karena Kau sudah memberikan Yesus Kristus untuk menebus dunia, menebus setiap orang yang berdosa untuk diselamatkan oleh Kristus. Allah Bapa memberkati bangsa dan negara, dan Allah memberkati bumi ini, dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Sertai mereka setiap hari ya Bapa dalam menjalani hidup ini. Lindungi mereka dari segala yang jahat dan segala hal yang tidak baik. Dan Allah Bapa dipermuliakan dalam kehidupan setiap umat-Mu setiap hari. Bapa yang baik, memberkati mereka dalam pekerjaan usaha, pelayanan yang dilakukan. Bapa memberkati rumah tangga mereka dengan segala kerukunan, dan hikmat Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Biar mereka juga terus bertumbuh di dalam Kristus untuk menjadi dewasa secara rohani, dan Allah dipermuliakan senantiasa dalam hidup mereka. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekali lagi Bapa, sertai kami senantiasa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.